Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan yang baik, yang selalu mengasihi kita, selalu menyertai kita dalam segala keadaan. Kebaikan Tuhan tidak terbatas. Tuhan punya rencana yang indah buat saudara dan saya. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik, yang mengasihi kami, yang selalu bersama-sama dalam segala situasi, selalu menopang dan menolong kami. Terima kasih karena hari baru ini, kembali kami ada dalam anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami supaya kami mengerti dan mentaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat ini terangkat dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 7 sampai ayat 16. Firman Tuhan berkata demikian, kebenaran yang sejati. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam surat Filipi pasal 3 ini, Rasul Paulus menulis bukan dari tempat yang nyaman, tetapi dari dalam penjara. Namun dari tempat itulah lahir sebuah kekuatan rohani yang luar biasa, yang dapat kita renungkan hari ini, khususnya bagi kita yang kini mengalami tubuh yang menua atau terganggu oleh penyakit. Paulus memulai bagian ini dalam ayat 1 yang berkata, bersukacitalah dalam Tuhan. Ini bukanlah sukacita palsu yang mengandalkan kondisi fisik atau situasi hidup, tetapi sukacita yang bersumber dari Kristus yang telah bangkit. Paulus tahu bahwa sukacita sejati bukan soal tubuh yang sehat atau hidup yang mudah, tetapi soal hubungan yang intim dengan Kristus. Maka bagi kita yang renta atau sakit, janganlah merasa bahwa sukacita itu telah hilang. Justru dalam kerapuhan kita, Tuhan menawarkan sukacita yang dalam dan sejati karena kita mengenal Dia yang hidup. Kemudian Paulus menyampaikan suatu hal penting, bahwa segala sesuatu yang dahulu dianggap untung, seperti prestasi, status, kekuatan tubuh, pengalaman hidup, semuanya dianggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Ia menyebut semuanya sebagai sampah, karena yang paling mulia dan berharga adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Ini adalah pesan Paskah yang amat kuat, bahwa hidup tidak diukur dari apa yang kita miliki atau mampu lakukan, tetapi dari siapa yang kita kenal, yaitu Kristus yang telah bangkit. Di tengah sakit, kelemahan, atau keterbatasan karena usia,
kita justru diajak untuk semakin mengenal Dia. Karena pada saat segala hal duniawi memudar, kasih Kristus justru menjadi semakin nyata. Dan bukan hanya mengenalnya, kita juga mengambil bagian dalam penderitaannya. Artinya, kita menjadi satu dengan Kristus dalam luka dan sakit, dan dengan demikian juga satu dalam kemuliaannya. Paulus tidak berkata bahwa ia sudah mencapainya, tetapi ia berkata, "Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan." Bapak Ibu Saudara, ini sangat relevan bagi kita yang mungkin sering melihat ke belakang, mengingat masa muda, mengingat waktu sehat, saat hidup lebih mudah. Tetapi hari ini, firman Tuhan mengajak kita untuk memandang ke depan, bukan ke masa lalu yang tak mungkin kembali, tetapi ke masa depan yang dijanjikan Tuhan. Hidup kekal bersama Kristus. Masa depan itu bukan angan-angan, tapi janji yang telah diteguhkan oleh kebangkitan Kristus. Maka kita diajak untuk berlari-lari kepada tujuan, yaitu memperoleh hadiah, yakni panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, panggilan hidup tidak berakhir. Masih ada tujuan rohani yang luhur, mengenal Kristus lebih dalam, menjadi teladan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu, menjadi pribadi yang memancarkan pengharapan di tengah penderitaan. Kita tidak dipanggil untuk menyerah, tapi untuk terus melangkah bersama Kristus, walau langkah itu pelan, walau penuh dengan air mata, karena kita tidak berjalan sendiri. Dia yang telah bangkit berjalan bersama kita. Paulus menutup bagian ini dengan berkata, "Hendaklah kita hidup sesuai dengan apa yang telah kita capai." Ini berarti, mari kita hidup setia dengan iman yang kita miliki sekarang. Tidak perlu memaksakan diri untuk jadi seperti orang lain. Tidak perlu merasa minder karena tubuh kita lemah atau tidak produktif secara duniawi. Tuhan melihat hati yang mengasihinya, mulut yang mau menyebut namanya, dan mata yang memandangnya dengan pengharapan. Dalam kelemahan kita, kuasanya nyata. Dalam usia lanjut kita, kasihnya tidak berkurang. Dalam sakit kita, penghiburannya semakin mendalam. Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup dalam terang Paskah. Jangan biarkan usia atau sakit menggelapkan hati kita. Karena kita mengenal Kristus, maka kita memiliki segalanya. Kita sedang berjalan kepada kesempurnaan, kepada perjumpaan mulia dengan Tuhan kita. Dan hingga hari itu tiba, mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap berharap, tetap berdoa, tetap mencintai, dan tetap percaya. Tuhan menolong kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Ajar kami untuk terus melangkah dalam iman kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan dan kuatkan kami. Tambahkan iman percaya kami kepadamu, dan tolong kami untuk selalu berpegang pada janji firman-Mu, tidak beralih kepada yang lain, tidak tergoda pada tipu daya dunia ini, yang seringkali mencoba merenggut iman kami. Tolong kami senantiasa setia dan percaya kepadamu dengan segenap hati. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam setiap tugas dan aktivitas kami, agar semua yang kami lakukan menjadi berhasil dan kami berkemenangan, serta nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi yang sakit, yang dalam usia lanjut, dan yang sedang dalam persoalan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan setiap kami dan memberkati kami semua. Dan Tuhan menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.